Oke, kita lanjut. Speakernya Mas, salon Mas. Speakernya Sisu. Ini kami percepat karena prakteknya banyak ya. Biasanya besok itu praktek ini biasanya kalau di tempat Telemoyo itu karena hari ini kudu selesai, besok itu kita udah kunjungan keluar masalahnya ya. Keliling, jadi nggak ada praktek lagi, hanya langsung lapangan aja. Lanjut ya. Ada suaranya keluar? Ada. Oke. Kita hari ini mau praktekkan bikin pembenah tanah. Nah, ini pembenah tanah nih. Ada tulisannya pembenah tanah ya. Tolong Mas, mana tim kru, monggo. Diambil dulu dibuka. Dilihatkan Mas. Tongnya dilihatkan dalamnya. Nah, bukan sulap, bukan sihir, kosong Bapak G. Kosong ya. Terus kosong. Konsepnya gini Bapak Ibu, kalau pembenah tanah ini konsepnya begini. Pembenah tanah ini kan berarti ada tujuan kita ini membenahi tanah. Karena tanah kita dalam kondisi bermasalah atau rusak ya kan, atau kurang subur. Berarti ketika kita ngomong pembenah tanah yang mesti kita cari adalah mikroba apa yang bisa membantu kita bisa menyuburkan tanah. Nah kan gitu kan pertanyaannya, mikroba yang ada di alam, yang udah diciptakan dengan sendirinya di alam. Nah biasanya Bapak Ibu mikroba baik itu adanya di daun pinus. Kemudian yang kedua di daun bambu. Kenapa daun pinus dan bambu itu ada di bawahnya ada bakteri baiknya? Karena daun itu sulit untuk rusaknya, hancurnya. Dia butuh waktu hampir setahun baru hancur. Berarti bakteri yang bekerja di situ bakteri sabar. Bakteri kuat gitu kan. Yang tekun lah ibaratnya gitu. Berarti bakterinya bakteri bagus. Nah, itu kita ambil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti dekat pohon-pohon pinus bisa diambil 1 cm di bawah pohon pinus yang sudah jatuh. Tanahnya itu diambil. Tapi kalau nggak ada, kalau bambu kan rata-rata ada ya. Itu diambil humus bambu yang 1 cm di bawah daun bambu itu. Sekitar berapa beratnya? Kalau 1 tong ini beratnya 120 liter ukurannya, maka kita pakainya untuk humus bambunya 20 kilo. Nah 20 kilo masukin Mas. Dilihatkan dulu humus bambunya. Jadi Tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ikutin SOP. 20 kilo, dilihatkan. berarti gini Pak ya, coba Kapi. Hah? Berarti bambu ya, berarti daunnya di Daunnya keambil sedikit tidak apa-apa. Tapi di bawah bambu. disisihkan, Iya. kemudian tanah Diambil. Iya. yang paling atas 1 cm. Iya, 1 cm yang paling langsung di bawah pohon bambu. Ini 20 kilo udah kami timbang Bapak Ibu ya. Iya, udah masukkan Mas semua. Plung. Ya? Kuat Mas, ini mah kuat kok. Masnya. Oke. Langsung kita lanjutkan konsepnya kedua Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Kebawa akarnya segala macam nggak masalah. Nggak masalah Pak Burhan ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu ini kita latih dulu. Ini kan bakteri baik, ya kan? Di humus bambu ini kita latih dulu biar latihan dulu di dalam. Kita kasih tanah yang kurang subur. Yang ada di lahan Bapak Ibu semuanya yang mau digarap. Ambil pojoknya sana, pojok sini, 4 pojok itu diambilin sama Ibu. Tengahnya 1, separohnya. Jadi kalau tadi humusnya 20 kilo, berarti tanahnya ini 10 kilo. Ya, diambil, ini udah kami timbang, dimasukin ke dalam biar latihan perang dulu di dalam. Nanti keluar dia udah ahli. Perang-perangan di dalam bakterinya. Iya. Pembenah tanah ini kita kan bukan cuma 1 kebun, Iya. ada 1 sana sini. Iya. Apakah ini dengan tanah yang kita ambil ladang ini bisa digunakan untuk ladang yang lain? Bapak Ibu ambil satu. Totalnya 10 kilo. Oh, kita punya 10 lokasi. Ambil semua ya dikit-dikit. Iya, biar dia kenal bahwa ini yang mau dikerjakan nanti ya, gitu. Bisa ya? Kan ada beda-beda lokasi. Bisa Ibu, tenang aja. Ya, ambil totalnya 10 kilo, separohnya dari humus bambu tadi, ya. Oke, kemudian saya di tempat saya ada melon unggul Pak. nah, Itu sudah ke Jawa juga. nah, Itu karena lahannya. nah.
apa mungkin di tempat lain dengan memasukkan tanah di tempat itu ke pembenahan ini bisa kita punya jenis tanah seperti di tempat asli? Bisa saja, Pak. Itu pernah diterapkan oleh Pak Bayu waktu nanam tembakau. Tanah dari sana diambil di Tawako Bojonegoro. Ternyata hasilnya bagus. Monggo, itu adalah kreasi. Jangan takut salah. Dicoba, nggak masalah ya. Monggo, silahkan. Nah, setelah ini masukkan Bapak Ibu, kita masukkan. Nah, ini jangka waktunya berapa hari dulu biar Ntar dulu Pak, saya jelaskan dulu ya. Jadi bahannya setelah itu kita tambahi dengan tanaman-tanaman tahan hidup. Nah, langsung ya ini? iya. Langsung ya? Ini udah dicopot belum, Mas? Belum. Oh, copot dulu. Copot dulu. Ini ilalang ya Pak ya? Lalang. Pokoknya di sekitar Bapak Ibu ya. Kami nggak nyebut namanya. Bisa macam ketika kering, hujan, nggak ada hujan, kemarau, ini kok tanaman kok hidup, tahan hidup. Bisa umbit teki, rumput teki ya kan? Bisa ilalang. Coba ada nggak yang nyiram rumput teki? Nggak ada. Ngasih pupuk? Nggak ada. Kok dia bisa hidup terus? Nah, itu berarti kan. Itu ya Pak ya? Ya pokoknya yang sekitar lahan Bapak Ibu lah. Nah, terserah namanya apa. Dan namanya apa? Masing-masing daerah kan beda namanya kan? Iya nggak? Nah, udah diambil semua. Berapa? 10 kilo. Kalau Bapak Ibu punya 10 macam, lebih bagus lagi. Sekilo sebenarnya. Makin banyak macamnya makin bagus. Ya, tapi totalnya maksimal 10 kilo. Ya. Kebanyakan ini. Paruh aja. Ya. Sementing kan Komposisinya paham. Iya, paham. Ini kurang halus juga ya gelingnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti di rumah makin halus makin bagus. Kecil-kecil gitu ya. Itu mix-nya dia makin cepat. Kalau gini lah prosesnya agak lama. Tapi ini contoh aja nggak apa-apa ya. Mestinya halus, potongannya kayak gini nah, ya. Oke, yang penting Bapak paham ya. Kemudian Bapak Ibu kita masukin dedak 2,5 sampai 3 kilo. Dedaknya Mas ditabur. Ini sudah kita timbang Bapak Ibu 2,5 kilo, langsung plung. Nah, gitu ya. Dalam 120. Iya, betul Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan katalisnya pakai katalis 2 Bapak Ibu. Katalis 2 ini 50 liter. Satu dirijen ini 25 liter ya. Masukin Mas. Enak wanginya Bu. Hah? Harus. Nanti kirim kupang semua ini. Malu daerah minum. Ini belum pelatihan udah ngambilnya banyak ini. Pak Burhan ini. Katalis 2 50 liter. Katalisnya kodenya katalis 2. Katalis itu ada 5 Bapak Ibu. Katalis pertama itu untuk membuat NPK padat dan urea cair. Nanti ini yang ini prakteknya. Ini bahannya. Katalis 2 itu untuk pembenah tanah. Katalis 3 itu untuk membuat KCL. Katalis 4 itu membuat JPT, fungi, insek, pengusir tikus, itu pakai katalis 4. Katalis 5 itu untuk membuat pupuk horti. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu membuat pupuk horti pakai katalisnya katalis 5. Dicacah Pak. Dicacah. Bawa ke dapur Pak. Biar kuat ininya, tangannya. Wah. Pakai yang ada Pak ya? Pakai yang ada. Jangan mengada-ada. Ada peso ya. Anak-anak ibu Iya, pakai dicacah. Dicacah. Iya, dicacah. Kemudian kita tambahi air. Ini kita ambilkan air dari air cucian beras ya. Air cucian beras sama saringan tadi. Masukin Mas. Ya. Biasa. Berapa banyak Pak ini Pak? Sampai penuh seukuran ini. Nah, ini nih, sini nih. Sampai Ukuran leher ini Pak? ya. Ini? Ya. Oh iya. Oh seperti ini. Ya, kayak gitu ya. biar saringan tadi ya. Ya, saringan tadi. Ini cuci beras murni ya. Ya. Pakai saringan yang tadi dari limbah tadi Ini ya. air leher murni. Air lori murni. Dari Iya. limbah. Nah, kurang kan? Tambah air, Mas. Air biasa. Kalau bisa air cucian beras semua bagus.
Atau air POC semua tadi bagus, ya. Air cucian beras karena disimpan, kan nabung sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Aman. Nggak masalah, aman. Nabungnya nggak usah di rekening. Terus nanti diaduk. Ada adukannya, Mas. Ambil kayu, bambu, jangan besi, bambu. Adukannya. Bambu. Bambu tadi. Proses harus di tempat yang teduh Pak ya. Iya, jangan kena jangan kena hujan lah pokoknya. Karena ini prosesnya terbuka fermentasinya Bapak Ibu. Dia nggak rapat, beda dengan pembuatan kita tadi. Dia prosesnya terbuka, kemudian dikasih aerator gini. Nah, gini. Ya. Selama 14 hari, pagi dan sore diaduk. Nah, jadi tutupnya cuma gini aja biar nggak Kalau pakai kosong. aerator nggak usah buka lagi ya Pak ya. Ya gini. Ya Pak ya. Atau pakai kain kasa boleh Bapak Ibu. Yang Tutup aja berarti. iya, asal tutup aja karena prosesnya dia terbuka. Tujuannya memang menangkap bakteri yang ada di luar. Beda ya fermentasinya. Kalau tadi kita pakan itu memang bakterinya bakteri lokal. Iya, tertutup, dia harus rapat. Kalau ini terbuka. Makanya dia bakterinya bisa 10 pangkat 10. Nah, kalau Bapak Ibu presentasinya sampai 1000 hari bayangkan. Berapa bakterinya? Wah, luar biasa Pak Buran. Tepuk tangan. Paham? Konsepnya paham Bapak Ibu ya? Walaupun diaerasi, tetap diaduk pagi dan sore. Biar yang bawah naik ke atas dulu. Ya, oke. Cukup Pak Buran? Ini contoh saja. Nah, oke. Tanya satu ya. Boleh. Ini proses waktunya kan 14 hari. Betul. Katalisnya 50. Iya, ya. Andaikan Heeh. katalisnya itu misalnya 25 liter, tapi prosesnya 2 kali 14 hari. Hasilnya sama apa enggak? Berarti kalau pakai 25 liter katalisnya, ya bahan bakunya enggak 120. Berarti tetap separuhnya. Separohnya. Maksudnya kan ini tambah lama tambah bakterinya banyak. Iya, kalau prosesnya tambah lama ada masalah, tapi sesuaikan dengan komposisinya. Kalau 25 liter berarti kan separohnya 60 liter berarti kan totalnya tongnya 60 liter, Mas. Iya. Tetap harus 50 liter ya. Iya, kalau mau bikin 25 liter ya ada apa-apa. Berarti kan separuh. Separohnya. Tak maksud gitu. Fermentasinya lebih lama. Biasanya sama. Komposisinya ini 120 liter. Iya. Katalisnya 25 liter. Liter. Tapi durasi Ya. waktunya Bukan begitu. ditambahin Salah. 2 kali lipat. Iya. Sesuaikan dulu dengan SOP. Maksudnya berarti Gini, bisa. isinya katalis itu kan bukan hanya bakteri, Pak. Kalau bakteri, Bapak mau kembangkan jadi 10 tong begini bisa. Tapi vitamin dan nutrisi itu tidak bisa diperbanyak. Bisa dipahami? Vitamin A, bisa nggak diperbanyak? Tetap mesti butuh yang namanya wortel yang mengandung vitamin A. Bapak mau kembangkan bakterinya di wortel, yang berkembang itu hanya bakterinya. Bukan vitamin dan nutrisinya. Nah, sementara katalis ini kenapa kita gunakan? Karena kita mau memberikan bakteri dan vitamin serta nutrisi ke tanaman kita. Makanya kenapa kita bisa mengatakan pakai katalis ini bisa lebih bagus daripada kimia. Kenapa? Full vitamin dan nutrisinya. Jelas Mas ya? Nah, kalau Bapak yang lakukan tadi berarti Bapak hanya memperbanyak bakterinya. Boleh mau bikin berapa tong aja silakan gitu ya. Tidak dalam nutrisinya tidak sesuai. Nggak dengan bisa, usia, iya Pak ya. betul. Jelas ya? Oke, kita lanjut sekarang ke JPT, fungi dan insek. Nah, Ya, terus itu Pak. Hah? Ini kan contoh, ini kan belum kita aerasi, alatnya kan kurang. Tadi saya jelaskan biar Bapak praktekkan di rumah pakai aerasi, gitu ya. Masukin Mas, Pakai aerasi ya. masukin Mas aerasinya. Ini contohnya Pak. Contohnya itu. Yes, masukin sini aerasinya contoh, Mas ambil. Masukkan. Nah ini terbuka. Ditutup rapat enggak? Kalau Bapak Ibu, kalau bisa aeratornya itu yang rodo gede ya. Jadi biar bluk-bluknya itu lebih bagus, lebih gede ya. Ditutup rapat apa enggak? Hah? Ampasnya ya buat pembenah tanah juga Buat disimpan. katalis. Nah, jadi katalis. Jelas ya? Tutupnya enggak rapat. Nggak usah rapat gini aja. Pakai kain juga boleh. Walaupun kasih aerator tapi udek ya. Ya, diudek pagi dan sore supaya yang bawah kena juga. Walaupun aerator. Iya, jelas ya? Pembeda tanah. 14 hari. Ya, mau lama lebih juga enggak apa-apa. Enggak masalah.
Oke, kayak saya balikan ke sana ya. Ini karena belum ada alatnya. Aeratornya nggak boleh berhenti, Pak. Iya, 24 jam kali 14. Tiap hari ngeraduk nggak, Pak? Hah? Tiap hari ngeraduk nggak? Tetap ngaduk pagi dan sore. Untuk supaya yang bawah itu kena juga rata. Kecuali air udaranya kuat. Nah, yang jadi katalis tadi seperti apa? Disimpan Pak padatnya. Oh, padatnya di- Padat simpatnya setelah habis cairannya, padatnya bisa disimpan, itu bisa dijadikan katalis, tapi umurnya minimal 1000 hari. Dan cara menghidupannya nanti ada lagi. Karena bakterinya dia dorman tidur. Oh, sementara sekarang ini kita hanya pakai cairan. Belajar dulu kayak gininya airnya ya. Sabar. Datang lagi. Setelah 14 bulan. Setelah 14 hari. Udah bisa diaplikasikan. Ini dosisnya 250 ml per 1 tangki isi 15 liter. Yang 16 bisa, Pak? Iya. Saya 16. Berarti tambahin dikit. Tambah dikit. Ya, 250 ml per 1 tangki atau 15 liter air. 1 hektar butuhnya hanya 7 sampai 10 liter saja. Kalau tanpa katalis berarti butuhnya 100 liter Itu diambil airnya. Ya. airnya. Terus yang padatnya Udah dijelaskan tadi, monggo disimpan, monggo mau dipakai juga bisa. yang 1 hektar berapa tadi, Pak? 7 sampai 10 liter. 7 sampai 10 liter. 1 hektar. Iya. Ya, kali ya. Ya, sekitar gitu. 250 mili kali 15. Berarti 1 hektar 1 liter itu 60, Mas. Kita mundur dulu ya dikit ya. Oke. Diambil dulu, Mas. Ininya daunnya taruh sini dulu. Dilihatkan dulu tongnya. Kosong apa enggak? Nah, ditaruh, Mas. Nah. Kosong ya? Oke. Sekarang kita bikin JPT yang kita langsung gabung dengan fungi dan insek. Ya, jadi kita gabungkan antara membuat JPT, fungi dan insek. Apa JPT singkatannya Bapak Ibu? Zat perangsang tumbuh. Nah, di situ ada zat perangsang tumbuh. Konsepnya gini Bapak Ibu, berarti kita harus nyari di alam ini bahan-bahan yang zatnya, kandungannya ini bisa merangsang pertumbuhan tanaman kita. Jadi ibaratnya kita semprotkan ke sayur nih, nah sayur kita tumbuhannya tambah cepat segala macam. Itu bagaimana konsepnya? Berarti kita cari tanaman-tanaman yang masih mengandung hormon auksin tinggi. Hormon auksin, serotokinin, gibralin. Itu biasanya ada di mana Bapak Ibu? Itu biasanya ada kalau di pisang itu di bonggol pisang. Yang bakal anak begini Mas. Nah ini dicacah Bapak Ibu, dimasukkan Mas, cacah. Ini dicacah 2. Dipotong-potong aja wis, gak apa-apa. Ya, berapa beratnya ini? 20 kilo. Jenis pisang? Terus apa lagi? Sembarang. Terus apa lagi? Adanya di rebung bambu. Ya, rebung bambu bakal gede, bakal jadi bambu kan? Berarti situ banyak hormon pertumbuhannya toh? Itu bisa diambil. Di mana lagi yang ada? Biasanya orang-orang ngambilnya dari cambah, toge, ya kan? Nah, kalau ada 4 macam untuk nyampe 20 kilo, berarti 20 dibagi 4 macam. 5 gitu kan? Gitu. Hah? Ya boleh sekali, tambah banyak bagus, jenis seragam banyak bagus. Terus kalau nanti pucuk-pucuk tanaman yang ada sulit Ibu, ambil aja pucuk-pucuk tanaman semuanya. Ya kan? Di lahan Ibu banyak pucuk-pucuk, diambil semua pucuknya, dikumpulkan semua dari berbagai macam tanaman, tambah bagus. Totalnya 20 kilo. Nanti kita masukkan ke sini. Ya? Pucuk pohon. Iya, pucuk-pucuk tanaman. Jangan teh pucuk, Pak. Boleh. Itu juga pucuk tanaman loh ya. Hah? Daun nimba. Pucuknya. Pokoknya pucuknya itu kan bakal tua, bakal tumbuh dia kan. Nggak apa-apa. Nggak kita ambil kan pucuk muda, Pak. Bukan daun muda ya. Pucuk muda. Daun muda ini kesenangan Dewa Wulan. Rumput-rumput yang perkembangannya cepat. Nah, itu boleh. Contohnya ini JPT nih, mana? Nih kita ambil. Tanaman yang tumbuhnya cepat besar, ya mana nih? Contohnya, nah mana? Nah ini rumput ini ya, menjalarnya kan cepat nih tumbuhnya. Nah ini bisa kita ambil. Kemudian nanti saya jelaskan terakhir aja lah, biar bingung, biar nggak bingung. Nanti kita jelaskan. Tanaman-tanaman yang cepatnya tumbuhnya cepat. Ya. Udah Mas,
dimasukkan yang ada dulu, nanti dilanjutkan. Yang paling Ya. kuat tadi itu kan itu Pak ya. Ya. Bongkol pisang sama Segitu rebung. dulu, nanti dilanjutkan ya. Tetap dilanjutkan dengan dosis yang sama. Biar karena masalah prakteknya masih banyak kita ini. Ah, ini kita hitung kan 20 kilo ya. Karena belum tadi mau kita chopper ini apa? Biar Bapak Ibu lihat aslinya gitu, disangkanya nanti bukan ya. Oke. Jadi ini Lembut semakin bagus. makin lembut makin bagus. Ya, makin lembut makin bagus. Mau ditumbuk boleh silakan. Yang penting dilembutkan. Kemudian Bapak Ibu, ini kita ambilkan juga untuk JPT-nya kita ambil dari rebung tadi kan. Bonggol pisang, kemudian juga dari camba atau pucuk-pucuk tanaman atau tanaman-tanaman yang pertumbuhannya cepat. Itu ambilkan. Nah, itu konsep dari JPT, zat perangsang tumbuh. Nah, kemudian kita Bapak Ibu pungi. Pungi ini bisa kita ambilkan dari apa kita bikinnya. Pungi ini Bapak Ibu kan berkaitan dengan apa? Virus, jamur. Jamur Bapak Ibu ya. Ada yang pernah kena PKK Bapak Ibu? Tahu PKK? Panukadas kurap. Biasanya mbah-mbah kita dulu ngobatinnya pakai apa? Nah, jadi obatnya apa? Laos itu Bapak Ibu empon-empon terbaik dari alam untuk anti jamur Bapak Ibu. Ya, jadi laosnya kita ambil. Ini belum dicoper juga. Nah, Berapa kilo Pak? ini 10 sampai 12 kilo laosnya ya. Jadi ini nanti dimasukkan Mas ya. Nanti dicoper dimasukkan. Nanti biarin sini aja dulu. Biar paham. Nah, laosnya ini 10 sampai 12 kilo. Nah, laos ini kan Bapak Ibu melukai dia ketika disemprotkan itu, melukai tanaman. Nah, makanya kita mesti tutup dengan antibiotiknya. Nah, antibiotiknya kita ambilkan dari kunyit. Kunyit ya, kunyit. Mana kunyitnya, Mas? Berapa banyaknya? 10 sampai 12 kilo Bapak Ibu. Nah, kunyitnya ya. Nah, ini nanti dicoper bareng, nanti dimasukkan juga ke sini, ya. Kemudian masukkan dengan selanjutnya Bapak Ibu, kita konsepnya konsep yang selanjutnya JPT pungi insek. Insektisida ya. Iya. Pungi itu 2 itu aja. Kalau insek bagaimana konsepnya insek itu kita cari tanaman-tanaman yang tidak dimakan oleh hewan atau yang tidak dimakan oleh ulat, hama gitu ya. Contohnya apa saja? Bisa. Apa saja yang Bapak Ibu lihat di sekitar Bapak Ibu. Nah, ini jarang dimakan ulat, betul? Ya, pahit-pahitan kan? Ya. Ini ini juga bisa masuk JPT juga, bisa juga insek juga. Pertumbuhannya kan cepat juga ini kan? Ya. Ini bisa dipakai. Hah? Apa namanya ini? Macam-macam. Kalau di sini namanya pahitan, kalau di luar Jawa namanya paiton mungkin. Nah, kalau ganti cuci tangannya pakai Di sabun, NTT kasih enggak ada pahit. ini. Oh. Iya. Ya, iki. Kayaknya di NTT enggak, misalnya Pak Bayu yang lama di NTT. Pokoknya tanaman yang nggak dimakan ulat. Nanti gampang, saya carikan bibitnya. Itu Oh ya, ditancap nanti tanah. benar. Ada lagi ini. Ya. Nah, ini juga bisa untuk insek ya. Ini juga. Jadi namanya bisa macam-macam tiap daerah, makanya nggak kita sebutkan. Ya. Ya. Silakan namanya apa weh terserah. Pokoknya Itu berapa gram? Berapa ini Pak? itu 10 kilo. Nah, jadi Bapak Ibu jadi pengamat. Ya kan, setelah jadi ini kan Bapak Ibu jadi formulator sekarang nih kan. Wah, pulang dari sini jadi formulator. Jadi di lahannya lihat gitu, mana yang nggak dimakan ulat, ya. Totalnya berapa? 10. Misalnya pare semua. Ya. Boleh, pokoknya makin banyak jenisnya makin bagus. Boleh. Makan ulat. Gitu. Gadung ya boleh. Gitu. Mimba boleh, enggak apa-apa. Yang penting tidak dimakan ulat gitu. Jelas? Total barangnya semua berapa kilo? Bonggol pisang. Bonggol pisang 20 kilo, Mas. Tadi udah dijelaskan. 10 berarti 40 kilo, Pak. Iya. Kunyitnya 12, 10 ya enggak apa-apa, 20. Jelas lanjut ya? Kita masukkan katalisnya, ini katalis 4. Nah, ini katalis 4-nya dimasukkan nanti Mas ya. Karena belum dicopper ini belum kita masukkan dulu ya. Biar Bapak Ibu paham aja lah, ya. Katalisnya 50 liter Bapak Ibu. Belum, bukan materinya ke situ. Kemudian dedaknya 2,5 sampai 3 kilo.
Kenapa dedak? Dedak ini untuk makanan bakterinya Bapak Ibu ya. 2,5 sampai 3 kilo. Prosesnya dihancurkan, diaduk bareng kayak tadi, kemudian diairasi atau diaerator selama 14 hari. Airnya air biasa boleh, air cucian beras boleh. Air air tadi limbah juga boleh. Yang saringan dari limbah rumah tangga tadi ya. Tadi nggak dicoper dulu ya, lupa. Iya, nggak dicoper dulu. Nggak apa-apa, udah paham ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita nunggu nyoper lama, iya, nggak bisa, materinya nggak selesai. Oke? Sama 250 mil per satu tangki aplikasinya. Ini kalau buatnya dari JPT-nya dari daun-daunan bonggol pisang, ini untuk fase vegetatif, pertumbuhan, bukan generatif. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin, Bapak Ibu bikin lagi JPT buah namanya. JPT buah itu dari buah-buahan yang matang. Pengganti daun. Ya kalau ini JPT daun namanya. Fasenya fase pertumbuhan. Untuk buah diganti buah Pak ya daunnya. Sama, katalis 4. Iya, katalis 4 sebanyak 50 liter. Berarti apanya kombinasinya dengan buah-buahan yang Mateng. matang ya? Iya, Bapak Ibu pengen buahnya kayak apa? Kalau buahnya pengen besar, ya cari buah yang besar gitu. Berarti kalau kita kembali ke sawit ya Pak. Berarti kalau kita mau besarkan janjang sawit, jadi JPT buah. Iya, JPT buah. Ini harus buah. Iya, betul. Ngeluarin air. Saring. Kayak nyaring. Udah yang ini dulu biar gak ngadu. Lanjut ya. Udah jelas JPT ini, fungi dan insek. Ya, sekarang kita bikin KCL. Nah, KCL ini kita langsung bisa proses. Dilihatkan dulu Bapak Ibu ya, karena udah kami chopper. Ya. Habis dah? Oh, nggak nyampe. Oh, pantesan. Oke, kalau KCL ini Bapak Ibu, nanti proses pembuatannya, apa sih bedanya KCL dengan JPT buah? Sama-sama kan buah ya. KCL ini fungsinya untuk merangsang pembuahan. Jadi pohon mau, contohnya begini, masuk fase pembuahan, nah, itu bisa kita rangsang dulu supaya cepat berbuah dengan KCL, disemprotnya. Tapi kalau sudah jadi buah, nah buahnya pengen manis, pengen besar, pengen matangnya kuat, nggak jatuh, nggak rontok segala macam, itu pakai JPT buah. Jelas ya? Ini hanya merangsang pertumbuhan buah. Contohnya ini sebelah sini durennya udah buah, sini belum, umurnya sama. Nah, dirangsangnya pakai KCL tadi. Tapi kalau untuk tanaman yang tidak berbuah Pak, jangan. Nggak usah kalau sayur segala macam, nggak usah, bukan nggak ada fase generatifnya kan dia. untuk bawang merah kan? Bawang merah kan ada buahnya boleh. Iya. Oke, lanjut. Nah untuk KCL ini Bapak Ibu bahan baku yang pertama yang kita masukkan ini karbit. Mana karbitnya? Setengah kilo, masukkan paling bawah Mas. Karbit ya, karbit. Setengah kilo Pak ya? Setengah kilo. Aktif, karbit aktif. Nah, enggak, udah usah. Kemudian yang kedua dimasukkan cangkang telur yang udah dihaluskan ya, sebanyak 20 kilo. Apa tuh Pak? Cangkang telur. Cangkang telur apa kira-kira Pak? Cangkang kerang. Cangkang keong bisa. Keong sawah itu Pak? Iya, cangkangnya bisa, cangkangnya. Yang jelas cangkang Pak ya. Cangkang ya. Dihancurkan 20 kilo. 20 kilo. Ya, itu ya. Oke, dimasukkan Mas. Lebih halus lebih bagus ya Pak. Ya, Kalau lebih halus itu boleh. lebih bagus, bagus. Setengah kilo itunya 20 kilo. Nah, ini 20 kilo ya. Karbit. Kemudian masukkan garam untuk CL-nya ini sebanyak 5 kilo. Garam grosok ya. Nah, ini 5 kilo udah kita timbang. Masukkan Mas. Oh, garam butiran itu ya. Iya. Kalau garam itu bisa nggak Pak?
garam itu terus sana kan bikin garam itu dari nyuling air laut apa? Oh iya, Bukan air laut maksudnya. Kalau air lautnya Pak? Bukan bibit pasir itu dinyuling. Itu ke Bibit garam maksudnya Pak. iya, keasinannya sama nggak dengan yang sudah jadi? Daya asinnya itu loh. Sama. Enggak ada yodium aja. Oh iya, monggo terserah. Kalau memang bahannya yang grosok nggak ada, pakai itu ya silakan. Yang penting keasinannya tuh lebih pekat lah ya. Iya pekat ya. Kemudian kita masukkan dedak 2,5 kilo. Dedak padi dimasukkan Bapak Ibu 2,5 kilo. Yang halus Pak ya? Ya yang halus boleh, yang kasar boleh. Ya. Nah dedak. Dedak ini untuk fungsinya untuk pengembangan bakterinya. Iya, untuk makanan bakterinya. Pakai dedak semua. Kemudian masukkan katalisnya. Untuk KCL ini pakai katalis nomor 3 Bapak Ibu. Katalis 3 ya. Sebanyak 50 liter. Masukkan Mas. Kaget. Dikirim ke Kalimantan ini ya apa? Banyak saya sering ngirim Pak. Kirim. Itu lebih jauh lagi. Ke Aceh juga kirim aman. Ya kalau Aceh kan masih darat. Udah laut, ekspedisinya ada. Oh iya, ekspedisinya ini. Ya kemarin saya kirim ke Kalimantan Timur itu hampir 500 liter. Saya kemarin udah nyampe Pak. NTT. Tidak masalah. Aman. 120 Pak. Pokoknya ini Pak ya. Ya. Kalau ukurnya kan. Nah. $120 liter ya. Awas pelan-pelan. Masih aktif terus dia. Ini kalau dikirim keluar Jawa biasanya bukan ini lagi, bentuknya udah angka 0. Kirim bulat ya. Yang pahit berarti mojo ya, buah mojo. Buah mojo bisa. Iya. Wali. Kali. Lain nama pahit. Bapak boleh. Nah, sisanya air Bapak Ibu. Sisanya air sampai penuh. Ini juga sama di aerator Bapak Ibu, tapi ngasih aeratornya setelah proses karbitnya habis. Jadi ditutup dulu biar karbit habisnya. Tutup aja dulu Mas. Kasih air dulu sampai penuh. Air Mas. Karbitnya habis kan tidak lama ya Pak ya. Paling 3 sampai 6 jam. Iya, ditutup aja besok pagi baru dilanjutkan, enggak apa-apa, enggak masalah. Lebih dari 6 jam dah. Ya, fungsi karbit itu salah satunya Bapak Ibu untuk membantu proses pembakaran yang ada di cangkang telur supaya bisa mengeluarkan kalsiumnya. Salah satunya manfaatnya itu juga. Ya. Tetap diputar pagi sore. Tetap diudak pagi sore. Iya, 14 hari juga. Dikasih aerator juga. Ya. Kekecilannya, tongnya nggak ada lagi? Apa? Yang agak gedean? Oh. Iya. Airnya masih 2 tong. Masih lama. Oh, itunya cidukannya agak gede. Kurang gede maksudnya. Apa-apa. Wes nggak apa-apa ya. Oh ya. Tapi kok konsepnya paham ya? Jadi biarkan tutup aja dulu Mas, ditutup dulu. Nanti setelah proses karbitnya hilang, baru kita kasih aerator. Ya. Selama 14 hari. Sampai penuh lah ya. Ya, saya penuh kayak tadi ini. Semuanya harus pakai aerator Pak ya. Aplikasinya 250 ml per 1 tangki. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan apa ini? KCL udah. Ini untuk pengusir tikus ya. Pengusir tikus. Makanya Pak Dalang mau ngisi katanya, mana Pak Dalang? Pak Dalang?
Wah, Pak Dalang monggo. Pengusir tikus. Nah, biar Atung isi. Karena dia yang di Ya, 250 mil per satu tangki. Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan untuk kaitannya yang 4 ini yang kita praktekkan, pembenah tanah, JPT Pungi Ingsek, KCL, kemudian satu lagi, sudah 3 ya? Kita praktek 3 tadi.